Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam bagi kita semuanya. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kembali kita bertemu di dalam hadirat-Nya. Kita bersyukur Tuhan baik bagi kita. Untuk selama-lamanya Tuhan tetap baik. Untuk itu kita tetap harus juga berjuang untuk selalu baik kepada Tuhan, melakukan apa hal-hal yang baik di matanya. Kita kemarin di ibadah kita hari Kamis, kita sudah belajar bersama-sama Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita akan lanjutkan hari ini. Saya berharap Bapak Ibu masih ingat bahwa kemarin saya menyampaikan dari latar belakang bahwa orang Israel mereka sudah lama dikalahkan dan ditawan. Mereka ditawan dan pada waktu itu masih ada yang sisa, yaitu suku Yehuda. Tetapi karena suku Yehuda juga telah undur dari Tuhan, lalu mereka akhirnya diserahkan dan dikalahkan oleh Raja Babel. Dan pada waktu itu saudaraku, mereka juga dibawa sebagai tawanan Raja Babel atau orang Babel. Ya, kita teringat akan Daniel, Sadra, Mesa dan Abednego yang juga pernah menjadi tawanan. Saudara, kemarin kita juga sudah ingat ya, kita sudah belajar bahwa Nabi Yeremia pada waktu itu diikat, dan puji Tuhan akhirnya dia dilepaskan dan dia disuruh memilih apakah dia akan pergi ke tempat di mana yang dia anggap baik, atau dia pergi kepada gubernur pilihan daripada Raja Nebukadnezar yang bernama Gedalia bin Ahikam. Dan akhirnya saudaraku, dia mengambil keputusan untuk pergi ke sana. Ya, dia bergabung dengan rakyat yang masih sisa, yang masih tinggal, ya. Dan Bapak Ibu, kita lihat bahwa akhirnya Gedalia bin Ahikam ini dibunuh, ya. Dibunuh oleh Ismail bin Netanya. Dia membunuh Gedalia, dan kita lihat Yohanan juga akhirnya membunuh yang bernama Ismail bin Netanya. Dan keadaan orang Israel pada waktu itu sedang dalam keadaan kacau. Terutama setelah bunuh-membunuh ini lagi, maka mereka dihinggapi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Karena mereka berpikir bahwa Raja Babel pasti akan murka dan ia pasti akan menghancurkan, membunuh, membinasakan mereka. Itu makanya Bapak Ibu, di tengah-tengah keputusasaan itu, mereka saudaraku mengambil keputusan untuk melarikan diri ke Mesir. Ya. Ini Yeremia 42 kalau kita baca kemarin ya, bisa dibacakan Pak perikopnya, kita lihat ya perikopnya itu ya. Yeremia 42. Yeremia 42 perikopnya, ya. Yeremia memperingati supaya jangan mengungsi ke Mesir. Ya. Ini mereka mengambil keputusan untuk pergi ke Mesir. Ya. Nah, ini sering sekali kehidupan kita seperti ini.
Saya tidak mengatakan Bapak Ibu bahwa kita tidak pernah takut. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak pernah mengalami masa-masa sulit. Masa-masa genting dalam hidup ini. Tetapi tindakan kita akan menentukan keadaannya menjadi baik atau tidak. Mereka langsung mengambil keputusan untuk lari ke Mesir. Nah, itu makanya Bapak Ibu pada hari Kamis kemarin saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa di masa sulit apa seharusnya yang kita lakukan. Ya. Yang pertama kemarin kita sudah belajar adalah harusnya. Yang pertama, tindakan pertama kita adalah doa dan minta doa kepada teman-teman kita. Doa dan minta doa kepada hamba Tuhan, gembala kita, orang-orang di kelompok kita. Ini penting. Doa. Karena doa ini menyelesaikan banyak masalah. Doa ini memberi kita kekuatan. Doa ini mengundang Tuhan campur tangan di dalam setiap masalah yang sedang kita hadapi. Jadi yang pertama adalah doa. Pusing sendiri tidak menyelesaikan masalah. Marah-marah juga tidak menyelesaikan masalah. Tidak selera makan atau pergi ke sana kemari, menjumpai ini dan itu, pulang juga nanti makin pusing. Jalan keluar terbaik adalah berlari di kaki Tuhan. Berdoa. Katakan amin. Doa. Ya, kita ulang ayat 1 dan 2. Yeremia 42 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Kareah dan Ajaria bin Hosaya, beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Iya. Terus? Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Iya. Memang tepat langkah yang dikerjakan mereka ini. Di tengah-tengah kebingungan. Di tengah-tengah masa-masa sulit. Masa genting, gak tahu kadang-kadang mau buat apa. Doa. Minta doa. Dan berdoa. Jangan hanya minta doa tapi gak mau berdoa. Sering sekali saudaraku kita menemukan orang rajin kali minta doa. Tapi dia sendiri gak berdoa. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita percaya ada kuasa doa. Kalau kita percaya dengan berdoa Tuhan akan campur tangan dengan kita. Kalau kita percaya dengan berdoa, maka Tuhan akan berperang ganti kita. Maka jangan hanya minta doa, tapi juga berdoa. Yang lain itu hanya menopang. Tapi
adalah kita. Yang lain itu hanya menopang, mendukung doa kita, menyatukan kekuatan kita dengan doa itu, karena doa yang bersehati, doa dengan banyak teman-teman, itu mendatangkan kekuatan besar untuk mempercepat, mendorong masalah itu keluar dari hidup kita. Banyak tenaga yang membantu kita lewat doa itu lebih baik. Tapi jangan hanya minta doa tapi tidak mau berdoa. Ini masalah. Karena banyak sekali orang, saudaraku, minta doa tapi tidak mau berdoa. Tidak mau hidup dalam doa. Utamanya adalah kita. Kalau saudara percaya kuasa doa itu dahsyat, kuasa doa itu luar biasa, kuasa doa itu bisa menyebabkan Tuhan campur tangan, maka kita lebih dulu bertindak untuk bertekun di dalam doa itu. Jangan hanya nyanyi seperti tadi. Tanamlah aku di hadirat-Mu. Tapi rajin ibadah saja malas. Datang kepada Tuhan untuk menyembah malas. Tapi harapannya, doanya, tanamlah aku di hadirat-Mu. Tanam, kalau ditanam itu menetap. Itulah maksudnya ditanam. Doa kita, tanam aku di hadirat-Mu, tapi perbuatan kita tidak mau tertanam. Ibadah pun sulit. Ikon suku-suku non maun. Ena boha doa na masa inang. Apalah ahado alana. Bahasa dang romar minggu. Itu kan. Alai molo marede, tanamlah aku di hadirat-Mu, aku isi nama. Ya kan? Tanamlah aku di hadirat-Mu. Tapi masalahnya, saudaraku, adalah tindakan kita selanjutnya. Mau gak kita menetap dalam hadirat Tuhan atau tidak, itu penting. Bukan yang dilihat orang yang penting, tapi tindakan kita selanjutnya yang penting. Bagaimana kita mau menetap tinggal di hadirat Tuhan. Itu yang penting. Bapak Ibu, saya tekankan kembali kepada kita. Apa yang menjadi tindakan orang-orang ini? Orang-orang Yehuda kah, orang-orang Israel kah yang masih sisa? Mereka, saudaraku, minta doa. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu. Doa ini penting. Doa ini menyelesaikan banyak masalah. Saya menemukan di dalam Alkitab, Yesus menghabisi waktunya untuk berdoa. Kita menghabisi waktu kita untuk apa? Tapi Yesus menghabisi waktunya untuk berdoa. Jangan tanya, saudaraku, mengapa Yesus berdoa. Dia adalah guru yang baik bagi kita. Guru
itu memberikan kepada kita ajaran-ajaran yang baik. Dan salah satu ajaran yang terbaik yang ia ajarkan kepada kita adalah keteladanan di dalam berdoa. Keteladanan di dalam berdoa. Pagi-pagi benar masih gelap, dia sudah keluar rumah, pergi ke atas gunung dan berdoa. Dia pernah memulai pelayanannya, sebelumnya ia doa dan puasa 40 hari 40 malam. Hidup Yesus diwarnai dengan warna-warna yang bagi kita tidak menarik. Tapi bagi orang yang mengerti itu sangat menarik. Hidupnya diwarnai dengan doa. Karena dia tahu untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi iblis, untuk menghadapi dunia, untuk menghadapi ahli-ahli Taurat, tidak cukup dengan pengetahuan, kemahiran di dalam berkata-kata, tapi dibutuhkan kuasa. Dan untuk mendatangkan kuasa, ditarik turun dari sorga ke bawah, memenuhi hidup kita. Maka itu hanya memungkinkan bisa dilakukan melalui doa. Ayo warnai hidup kita dengan doa. Ayo penuhi hidup kita dengan doa. Sekalipun mungkin tidak bisa teriak karena suara sudah begitu serak. Tapi paling tidak saudaraku, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, kerinduan akan kehadiran Tuhan, itu mendorong kita untuk datang ke hadiratnya. Walaupun dengan suara yang pelan dan serak. Bukan masalah suaranya keras atau pelan. Masalah kerinduan yang datang dari dalam. Untuk rindu mengalami Tuhan. Untuk rindu mengalami kedekatan dengan Tuhan. Untuk rindu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk rindu bahwa kita berkata, aku tidak kuat Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai aku di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang aku lakukan. Doa. Yesus saudaraku, hidupnya diwarnai dengan doa. Kita melihat Bapak Ibu, ketika dia melakukan begitu banyak mujizat. 5 roti 2 ikan, makan 5.000 orang. Dan ia kecapean. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita menyingkir. Dan ia mengambil kesempatan untuk berdoa. Masa-masa setelah melakukan mujizat, itu adalah masa-masa di mana tumbuh kesombongan. Setelah melakukan banyak hal, setelah berhasil dalam pelayanan, setelah berhasil dalam melakukan banyak kegiatan pekerjaan, ia melihat ada kesuksesan, ia melihat ada pujian dari kiri kanan muka belakang. Dan apa yang terjadi, kesombongan bisa timbul. Tapi ia bisa taklukkan itu semua ketika kita berada di hadirat Tuhan. Doa. Mari kita lebih banyak berdoa hari-hari ini. Saudara, kita melihat seorang bernama Elia. Ia pernah mengunci langit agar tidak menurunkan hujan. Sampai Raja Ahab, saudaraku, begitu marah kepada Elia. Raja Ahab, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam percakapan mereka. Raja Ahab berkata, engkau yang mencelakakan Israel. Elia berkata, bukan aku, melainkan engkau yang mencelakakan
bangsa Israel. Karena penyembahan terhadap berhala-berhalamu, engkau telah tidak setia dengan Tuhan. Engkau telah beralih kepada Baal dan telah meninggalkan Tuhan Israel yang hidup. Saudaraku, Elia berkata, tidak akan ada hujan kecuali aku mengatakannya. Ini saudaraku pertarungan yang luar biasa. Dan Elia tidak punya modal apa-apa. Elia bukan punya jabatan. Elia tidak punya kedudukan. Elia hanya memiliki satu kekuatan di dalam dirinya. Doa. Lewat doa kita bisa tarik turun kuasa Tuhan. Lewat doa kita bisa, saudaraku, menghadirkan hadirat Tuhan. Lewat doa saudaraku kita bisa usir setan. Lewat doa kita bisa, saudaraku yang dikasih Tuhan, melihat keajaiban kuasa Tuhan. Tuhan boleh berkarya. Tuhan bisa bekerja lewat kehidupan orang-orang yang berdoa. Mari banyak berdoa. Mari hidup dalam doa. Mari banyak cari Tuhan lewat doa. Mari banyak sembah Tuhan lewat doa. Maka kita akan melihat surga akan terbuka. Tuhan akan turun. Hadiratnya akan turun. Kuasanya akan turun. Maka kita akan melihat mujizat akan terjadi di tengah-tengah kesukaran. Mujizat akan terjadi di tengah-tengah banyak masalah, kesulitan. Mujizat akan terjadi kalau ada di tengah-tengah orang yang sulit itu ada doa. Doa. Betapa pentingnya doa di hari-hari ini. Menerobos masa sulit ini. Menghadapi masa sukar ini. Kita butuh doa. Kita butuh doa. Kita hidup dalam doa. Dan kita butuh teman-teman yang suka berdoa. Kita minta dukungan doa mereka. Orang-orang yang suka berdoa, senang berdoa, kegemarannya adalah berdoa. Kita butuh orang-orang seperti itu. Bergaullah dengan orang-orang yang berdoa. Maka hidup kita akan hidup di dalam doa. Maka orang-orang yang berdoa akan dekat dengan hadirat Tuhan. Akan dekat dengan Tuhan. Maka mereka akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena mereka dekat dengan Tuhan. Banyaklah berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Suatu hari janda nabi didatangi oleh penagih hutang. Dan mereka akan mengambil anaknya untuk menjadi budak. Karena dia tidak sanggup bayar utang. Akhirnya ia datang kepada hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu berkata kepadanya, apa yang bisa kulakukan bagimu? Apa yang ada padamu? Dia bilang tidak ada sesuatu pun di rumahku. Tidak ada padamu apapun, entah apapun. Paling Tuhanku, ada minyak sedikit dalam buli-buli. Baik, pulanglah. Mintalah jeregen. Apa jeregen ya? Bahasa apanya yang lebih gampang apa? Ya udah itulah dulu. Bejana. Sebanyak-banyaknya dari tetanggamu. Jangan sedikit, sebanyak-banyaknya. Lalu setelah itu masuklah ke dalam kamarmu. Tuanglah minyak itu ke dalam bejana itu. Setelah itu penuh, minta anakmu dorong bejana yang lain. Penuh, minta anakmu lagi dorong bejana yang lain, isi sampai penuh. Apa artinya masuk ke dalam kamar dan tutup? Itu menunjuk kepada doa. Kalau kita ingin melihat mujizat terjadi, masuklah ke dalam kamar, tutuplah dan berdoalah kepada
kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan membalaskan kepadamu, akan melakukan apa yang menjadi permintaanmu, akan melakukan apa yang menjadi doamu. Saudaraku, memang banyak pengertian mengenai itu. Bicara supaya jangan ada orang mendengarkan suara-suara dari luar. Masuk kamar, tutup pintu. Tapi intinya masuk kamar dan tutup pintu adalah bicara tentang doa. Doa. Sudah banyak di antara anak-anak Tuhan sekarang ini terlalu menikmati hidup ini. Lupa berdoa. Doa adalah sesuatu yang terpenting dalam hidup kekristenan kita. Doa adalah bicara kedekatan kita dengan Bapa. Doa itu penting. Dan saya mengatakan Bapak Ibu, untuk menghadapi hari-hari sulit ini, mari miliki kehidupan di dalam doa. Katakan doa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, tapi masalahnya mereka minta didoakan oleh Nabi Yeremia supaya perjalanan mereka selamat atau berhasil atau sukses. Karena sebuah perjalanan itu bisa gagal, bisa berhasil. Sebuah perjalanan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa gagal, bisa berhasil. Dan juga bisa ada perampok di tengah jalan, bisa ada maling di tengah jalan, bisa ada pembunuh di tengah jalan. Apalagi zaman dulu banyak binatang buas. Karena bukan seperti sekarang, saudara. Zaman dulu itu memang betul-betul hutan. Gak seperti sekarang ini. Kalau seperti sekarang ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak ada hutan yang kita lalui kalau pergi ke Medan atau kemana, ya, karena ada jalan yang sudah aspal dan lain sebagainya. Tapi juga bisa gagal, bisa berhasil, bisa celaka di tengah jalan. Bisa ada mara bahaya di tengah jalan dan lain sebagainya. Lalu apa yang dibutuhkan? Supaya sukses dalam sebuah perjalanan, maka mereka datang ke Yeremia untuk minta doa. Sekali lagi, minta doa, dan jangan hanya minta doa, juga berdoa. Katakan amin. Nah, masalahnya adalah mereka sudah menentukan nasibnya sendiri. Kan nggak udah dari kami sih. Mereka sudah menentukan tujuannya sendiri. Betul memang doa yang mereka lakukan, datang kepada hamba Tuhan minta doa, betul. Tapi masalahnya untuk apa lagi sebenarnya? Karena toh mereka sudah menentukan nasibnya, karena mereka mau pergi kemana? Ke Mesir. Sering sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersikap seperti ini. Kita ngajak Tuhan kompromi dengan kehendak kita. Harusnya doa itu adalah sampai turun kehendak Tuhan. Sampai turun petunjuk dari Tuhan. Sampai turun firman Tuhan. Dan bukan membuat keputusan kita, lalu kita minta Tuhan kompromi dengan keputusan kita. Bukan itu. Nah, inilah yang saya katakan kemarin, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi salah. Ini yang menjadi salah. Saudara, mereka sudah tepat. Berarti mereka percaya kuasa doa itu dahsyat, luar biasa. Tapi masalahnya saudaraku, yang salah adalah bukan doanya yang salah. Bukan minta doanya yang salah. Yang salah apa? Yang salah adalah
Mereka sudah punya kehendak sendiri. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya. Jangan rajin berdoa. Tapi keputusan-keputusan kita sendiri. Kehendak-kehendak kita sendiri. Banyak orang rajin berdoa tapi kehendak-kehendaknya sendiri. Gak perlu kehendak Tuhan. Kalau mau percaya bahwa yang terbaik dari Tuhan, makanya kita berdoa. Tunggulah sampai ada keputusan Tuhan. Haleluya. Tunggulah sampai firman Tuhan turun. Haleluya. Haleluya. Ya, di tengah-tengah sulit ini, di tengah-tengah kesulitan ini, saya berharap ya, kita rajin berdoa, harus berdoa. Tapi jangan putuskan dulu sebelum turun petunjuk jawaban dari Tuhan. Yang kedua, apa yang kita lakukan saudaraku? Di tengah-tengah kesulitan, yang kedua adalah mencari pimpinan Tuhan. Mencari pimpinan Tuhan. Ini pentingnya. Nah, coba kita baca dulu Pak, ayat 3 dan 4. Silakan dibaca dulu Pak. Ya. Ayat 3. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Ya. Terus 4. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu. Dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. jadi di tengah-tengah kesulitan, carilah pimpinan Tuhan. Carilah kehendak Tuhan. Sampai dapat. Di sini kita menemukan yang mereka lakukan adalah semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh. Jadi mereka menunggu. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh. Yang harus kami lakukan. Jadi ada dua di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang mereka mohonkan kepada Tuhan. Yang pertama adalah biar Tuhan tuntun kami. Tentang jalan yang harus kami tempuh. Dan yang kedua tentang apa yang harus kami lakukan. Haleluya. Jadi di tengah-tengah kesulitan yang akan kita hadapi, baik hari kemarin saudaraku belum selesai, maupun hari ini dan ke depan, jalan yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesulitan itu adalah jangan bertindak sendiri dulu, ya. Minta petunjuk Tuhan, pimpinan Tuhan tentang apa jalan yang mana yang harus kita lalui. Yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan. Sebelum datang dulu apa yang dari firman Tuhan, apa yang datang dari Tuhan, jangan lakukan. Sering sekali kita sudah melakukan, yang kita lakukan bukan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kita lakukan adalah apa yang menjadi kehendak kita. Apa yang kita tahu. Dung tahu laon kebodohan tai. Baru mah Tuhan restui dah kebodohaki. Ya kan? Setelah kita kerjakan kebodohan kita,
baru kita minta kepada Tuhan, Tuhan kompromilah dengan kebodohanku ya Tuhan. Kan begitu kan? Tuhan tidak akan kompromi dengan kebodohan kita. Karena Tuhan udah tahu untuk apa aku bodoh seperti kau. Kata Tuhan. Masa kita ajak Tuhan bodoh bersama kita? Haleluya. Minta kepada Tuhan jalan mana yang harus kami jalani. Minta kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan buru-buru dulu. Cari kehendak Tuhan ya. Ya, ini saudaraku untuk apa? Lagi pula orang ini kan doa, Tuhan tunjukkan kami jalan mana yang harus kami jalani. Apa yang harus kami lakukan? 100%. Sudah bulat mereka mau ke Mesir. Ini kebohongan juga ini. Ya jangan seperti itu. Mau doa penuh kebohongan. Emang Pandita, tanya konco, tapi sudah punya keputusan sendiri dia. Begitu sama Pandita Yeremia. Mereka sudah bulat hati mau ke Mesir, 100% mereka sudah mau ke Mesir. Tapi tanya dulu sama Tuhan katanya. Sukun jodoh Tuhan. Ya, tapi 100% mereka gak bisa lagi apa ini. Ya, nanti kita lihat ini jogal doa laon. Gak dilakukan firman Tuhan itu. Gak dilakukan. Ya. Nah saudaraku, inilah yang terkadang menyebabkan kekacauan. Aturan rencana Tuhan yang terbaik, terindah. Sudah dirancangkan, sudah direncanakan atas hidup kita. Tapi terkadang karena kebodohan kita menganggap bahwa keputusan kita adalah yang terbaik. Maka kita hanya kita hanya mengajak Tuhan kompromi dengan keputusan kita. Tapi bukannya menunggu sampai turun keputusan Tuhan. Saya berharap kita mengerti ya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ya, saya berharap kita mengerti. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mencari kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan dan mentaati kehendak Tuhan itu. Jangan cari kehendak Tuhan tapi tidak mau taati. Mencari kehendak Tuhan dan sekaligus mau mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya. Saudara, mengapa kita mencari kehendak Tuhan? Karena kita ini adalah orang-orang yang hidup bukan berdasarkan apa yang dilihat dengan mata. Tapi kita ini adalah orang-orang yang hidup karena percaya. Bisa diaminkan? Ya. Kita ini adalah orang-orang yang hidup karena percaya. Percaya ada Tuhan. Percaya terhadap janjinya. Percaya terhadap penyertaannya. Percaya terhadap firman-Nya. Kita ini bukan orang yang hidup karena melihat. Tapi hidup karena percaya. Kita percaya bahwa Dia campur tangan. Kita percaya bahwa doa kita akan dikabulkan. Kita percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan buka jalan bagi kita. Haleluya. Itu makanya kita berdoa. Kita berdoa akan kehendak-Nya. Kalau kehendak-Nya sudah turun atas hidup kita, mari kita taati, mari kita lakukan. Ya, haleluya. Keadaan memang boleh tidak baik. Keadaan memang boleh saudaraku tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi kita percaya bahwa keadaan yang buruk itu bisa dirubah Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Katakan amin, haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan itu baik.
Haleluya. Ayo nyanyikan, kita nyanyikan sama-sama. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Tanamlah aku di hadiratmu, materaikanku dalam hatimu, di hadapanmu, di pelukanmu, itulah hidupku. Inilah kehidupan orang-orang yang suka berdoa. Suka hadirat Tuhan. Suka menyembah. Kadang-kadang saudaraku, kalaupun tadinya gak ada niat doa, coba aja saudara nyanyi seperti ini. Tiba-tiba aja saudara ditarik masuk ke dalam. Dan akhirnya hanyut dalam doa. Karena bukan nyanyi asal nyanyi, tapi nyanyi karena kerinduan akan pribadi Tuhan. Nyanyi dengan perenungan yang kuat. Nyanyi dengan memandang kepada Tuhan. Nyanyi dengan imajinasi akan Tuhan di depan kita. Haleluya. Jangan penuhi pikiran kita dengan imajinasi jorok, jelek, buruk, najis, kotor dan sebagainya. Penuhi pikiran kita, penuhi imajinasi kita dengan pribadi Yesus. Yesus yang perkasa, Yesus yang bisa mencipta, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang membangkitkan orang mati, Yesus yang mengadakan mujizat. 5.000 orang makan hanya dari 5 roti 2 ikan. Imajinasikan itu. Hal-hal yang baik dan positif itu. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat Roma 1 ayat 17. Coba kita lihat ya. Roma 1 ayat 17. Silakan Pak. Roma 1 ayat yang ke-17 ya. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya. Seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Hidup ini bukan karena melihat. Tapi karena percaya. Kita melihat bertolak dari iman, ya, bertolak dari iman, baru dipimpin oleh iman. Orang benar itu hidup oleh iman. Ayo Bapak Ibu di tengah-tengah kesulitan cari kehendak Tuhan. Jangan karena kita lihat ini, oh ini lebih baik. Kita lihat ini, oh ini lebih bagus. Oh kita lihat ini menurut saya lebih bagus. Jangan, hidup ini bukan karena melihat. Hidup ini karena percaya. Percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan mujizat. Percaya akan keajaiban, percaya akan Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Tapi nyata ada, benar-benar ada. Dan sanggup melakukan berbagai macam keajaiban bagi kita. Haleluya. Haleluya. Ayo mulai hidup dengan percaya. Ayo mulai hidup dengan iman. Itu makanya kemarin kita sudah belajar. Saya percaya dan saya berkata-kata. Perkatakan kata-kata iman. Ucapkan kata-kata iman.
Apa yang saudara lihat tidak baik, ucapkan kata-kata iman supaya menjadi lebih baik. Haleluya. Saudara lihat keadaan saudara kurang baik, ucapkan kata-kata iman, ucapkan kata-kata yang baik. Haleluya. Saudara lihat mulai lambung kita kurang bagus, ya kurang sehat. Ucapkan kata-kata iman dalam nama Yesus. Aku perintahkan lambungku baik. Aku perintahkan normal, jadi baik. Jadi baik, jadi baik dalam nama Yesus. Ya, pernah itu saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Aduh, makin sakit. Aduh, makin sakit. Aduh, makin sakit. Jangan hanya aduh aja. Ucapkan kata-kata yang baik dalam nama Yesus. Aku perintahkan lambungku sehat, normal, semua berfungsi dengan baik, lancar semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Ya makin sakit, iman itu kan berlawanan dengan situasi. Kalau dengan situasi iman kita sejalan, wah kita hanyut dong. Coba saudara ikuti arus, ya saudara hanyut. Iman itu berlawanan dengan arus. Kalau iman dia mau ke sana, maka iman kita harus ke sana. Melawan arus, melawan situasi, melawan keadaan. Ya, keadaan sakit tapi iman berkata, aku sehat. Iman berkata, aku sembuh. Haleluya. Keadaan berkata, ini kurang baik. Hari ini tidak laris. Tapi iman berkata, hari ini mujizat terjadi bagiku. Keajaiban terjadi bagiku. Nah itu iman. Haleluya. Itu makanya Alkitab mencatat bahwa orang-orang percaya bukan hanya menjadi pemenang, tapi lebih dari pemenang. Haleluya, katakan amin. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bukan hanya jadi pemenang, lebih dari pemenang. Karena mereka melihat situasi, saudaraku, itu tidak baik menurut pandangan mata. Tapi iman itu melawan itu semua. Iman berkata baik, ini semua baik, semua akan baik, semua akan baik. Haleluya, itulah iman. Nah kadang-kadang kehendak Tuhan itu saudara berlawanan dengan logika kita. Dan jangan ajak Tuhan untuk sepakat dengan logika kita. Jangan. Karena logika kita ini saudaraku ya sejauh langit dari bumi katanya sejauhnya pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Ya, jauh nadawan idang bui mardomu. Sangat jauh. Sangat jauh sekali. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pakai logika, Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Kalau dia pakai logika, dia nggak akan keluar. Ya bilang dulu dong Tuhan di mana? Ke negeri yang akan kutunjukkan. Dan jelas. Kalau saudara melakukan firman harus jelas dulu uraiannya, ya itu bukan iman namanya. Sudah mengerti, sudah tahu pasti, sudah melihat. Dan iman dibutuhkan di sini. Haleluya. Ya kan? Itu bukan iman. Nah yang dibutuhkan dari Abraham adalah percaya. Beriman tentang janji Tuhan itu. Itulah iman. Saudara lihat situasi kita tidak baik. Tapi iman akan berkata ini pasti akan segera. Bahkan ada orang-orang yang imannya tingkat tinggi. Sudah baik. Walaupun keadaan belum baik. Nah itulah iman. Haleluya. Saya berharap ya kita mengerti akan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Karena ke negeri yang akan kutunjukkan itu kan ada ketidakjelasan. Tapi iman semua dapat melihat menjadi lebih baik. Sebab menurut firman Ibrani ya kitab Ibrani pasal 11. Coba Pak ayat 11 ayat berapa ya itu? Coba Pak ayat 1. Iya silakan Pak. Ibrani 11 ayat 1. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita
Saudara punya harapan? Apa dasarnya? Modal? Apa dasarnya? Iman. Saya berharap begini. Dasarnya apa? Iman. Haleluya. Ya saudara boleh, saya mau ke bulan. Dasarnya apa? Iman. Ya kan? Haleluya. Diaminkan dong. Ya. Saya mau ke ini, saya mau ini, saya bisa begini. Apa dasarnya? Iman. Cuma jangan terlalu mengangan-angankan di luar daripada kemampuan iman kita. Haleluya. Iman kita suadong dope sebiji sesawi. Sapa ropat pe suadong dope kan? Ya kan? Kalau sudah sebiji sesawi sih, Yesus bilang kau berkata kepada gunung tercampak ke laut, dia akan menuruti perkataan. Ya jangkaulah yang bisa dijangkau imanmu. Haleluya. Katakan amin. Haleluya, amin. Jangan nanti angan-angan kita terlalu tinggi. Dalam nama Yesus, mantap doa be, menyala doa ubi bain pedi tahun bah kau begeja mitai iman doa be boy segala sesuatu. Au beriman do pesawat datang 1 tahun lagi. Sepeda motor pesona roda be ngatur pesawat. Makanya apa yang bisa dijangkau iman kita dulu. Berlatih dulu. Haleluya. Tor pesawat. Jadi apa dulu yang bisa? Ayo pelan-pelan meningkat pelan-pelan. Dan lagi pula kan berlatih. Sama dengan anak kecil yang belajar berlari itu kan. Kandang tor ikut lari mana tusan. Kan pelan-pelan do. 1-2 langkah jatuh. Ya bangun lagi. 1-2 langkah bangun. Jatuh bangun lagi. Tapi lama-kelamaan kan dengan latihan itu jadi bisa dia berjalan lebih banyak daripada hari-hari yang lalu. Tapi melalui latihan. Demikian juga iman itu harus dilatih. Katakan amin. Nah saudara selanjutnya. Jam 3. Berjanji taat. Berjanji taat. Sudah minta kehendak Tuhan. Ya berjanji dan taat. Banyak orang saudaraku. Mereka minta kehendak Tuhan. Tapi mereka tidak taati. Ini kita harus janji. Tuhan, saya menantikan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku. Tuhan, kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan. Datang kehendak Tuhan. Datanglah firman. Berjanji, lakukan, taat. Baik atau tidak baik waktunya, baik atau tidak baik keadaannya, kita harus taat terhadap perintah Tuhan. Kalau Pak, keadaanku tidak baik, bagaimana aku taat? Taat saja. Ketaatan adalah kunci rahasia mujizat terjadi. Aminnya kuat sedikit dong. Haleluya, amin. Saya juga heran Bapak Ibu. Kenapa Yesus suruh murid-muridnya 5 roti 2 ikan. Ya bagikan. Ya kan? Saya nggak tahu gimana caranya itu. Tapi yang jelas saudaraku, murid-murid itu ya membagikan nggak habis-habis. Nggak habis. Entah gimana caranya, yang penting yang aku tahu, kunci mujizat itu terjadi adalah pada saat murid-murid itu taat. Taatnya yang pertama dulu apa? Yang pertama satu, apa yang ada padamu. Sering sekali saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup kita ini penuh ketakutan. Tapi kunci pertama, kalau saudara ingin melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan,
taat. Apa yang ada padamu, itu dulu. Guru, gimana cara kasih makan ini? Udah, apa yang ada padamu? Ini guru, sama anak kecil 5 roti 2 ikan. Ya udah cukup. Mengucap syukurlah akan apa yang ada pada kita. Saudaraku, apa berkat yang ada pada saudara saat ini? Apakah saudara sedang berkata, Tuhan, bagaimana ini? Susah. Jangan susah terus, nanti itu akan menjadi nyata. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan, aku mengucap syukur untuk berkat ini. Aku percaya berkat ini bisa berlipat kali ganda ya Tuhan, imanku berkata. Udah percaya saja. 5 roti 2 ikan gak habis-habis kok. Haleluya. Haleluya. Itu masa COVID itu ada kesaksian itu. Masa COVID. Dia datang kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan bilang sama dia, kalau aku bantu kau, ya udah habislah. Apalah artinya bantuanku ini? Kalau ku kasih kau misalnya beras sekian kilo, ku kasih minyak, ku kasih ini tepung, ku kasih ini, ya berapa lama lah kau habis itu? Sementara COVID ini kan lama, panjang. Aku ajari kau, mau enggak? Mau. Ya, udah. Setiap hari, setiap pagi, setiap sore, setiap ada waktumu, doakan berkat ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, tidak habis-habisnya berkat-Mu mengalir dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tidak habis-habis dalam hidupku. Akan terus mengalir dan terus mengalir dan terus mengalir. Dia pulang, dia praktekkan. Itulah orang polos. Molo pamalong udang sanggup mana mengulau nih. Dia mah mungkin. Polos dalam menerima firman itu harus polos. Haleluya. Amin. Ya begitu. Itu pemulung Bapak. Apa yang terjadi? Dia lakukan itu. Hamba-Mu berkata, Tuhan, aku harus mengucap syukur untuk berkat-Mu ini. Berkat-Mu bagiku tidak habis-habis. Terus melimpah dan melimpah ya Tuhan. Besok-besok dia lihat, Tuhan, Otinai Tuhan. Ya kan? Gimana ini? Tapi enggak. Itu hamba-Mu bilang, Tuhan, aku harus bersyukur. Ya angkat lagi. Tuhan, aku bersyukur untuk berkat-Mu. Berkat-Mu tidak habis-habis mengalir terus dalam hidupku Tuhan. Mengalir terus Tuhan, mengalir terus Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Dia keluar. Ya kan? Begitu dia keluar. Ada katanya di depannya. Orang bank BRI lagi bagi-bagi apa katanya? Sembako. Anehnya saudara, dia lihat ada apa itu. Dia pula yang dipanggil. Sini. Dikasih sama dia. Dia pulang, Tuhan, betul Tuhan, berkat-Mu gak habis-habis. Dia mengucap syukur lagi. Dan dia bersaksi selama pandemi itu, pertolongan terus mengalir. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan hidup, Ia sanggup memberkati kita tanpa putus. Itu pun menjadi kesaksian bagiku. Karena 5 roti dan 2 ikan itu Yesus mengangkat dan mengucap syukur. Dan lalu Ia perintahkan muridnya, udah bagi. Kalau orang bodoh, jangan lihat film-film itu. Bukan seperti di film-film itu, mengucap syukur tiba-tiba penuh semua. Kalau penuh itu 2 tangannya tuh saya diamai dengan 5.000 orang.
tangkap ya. Terus berapa itu? Terus berapa rupanya apa itu? Tampi-tampi itu contohnya. Terus dia di sini. Enggak, bukan itu. Ketaatan kunci mujizat. Ia bilang sama murid-murid, bagikan. Murid-muridnya bagi. Dan mereka menemukan tidak habis-habis. Mereka bagikan tidak habis, terus mengalir. Berkat Tuhan tidak akan habis. Bagi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber bagi kita. Katakan amin. Ayo minta pimpinan Tuhan, minta kehendak Tuhan di masa sukar, di masa sulit, di masa genting. Kita percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu adalah pelipat ganda mujizat, pelipat ganda berkat, pelipat ganda keajaiban bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Minta pimpinan Tuhan, minta kehendak Tuhan, berjanji taat dan setia, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehendaknya pada saat kita minta dalam doa. Ya, mujizat bisa terjadi. Saya juga bingung Bapak Ibu, bagaimana bisa air jadi anggur. Tapi saya menemukan kuncinya itu adalah ajaran Maria itu. Dia tahu betul bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Ia bilang sama murid-muridnya, dia walaupun Yesus sudah bilang, mau apakah engkau ibu daripadaku? Waktuku belum tiba. Tapi Maria bilang, mendatangi murid-muridnya, dia tidak bersoal jawab dengan Yesus. Iman di dalam dirinya. Pokoknya saya sudah bersafaat. Di situ posisi Maria adalah pendoa syafaat. Dia akan datang kepada Yesus bermohon, menyampaikan mereka kehabisan anggur. Jadi dia saat itu posisinya adalah sebagai juru syafaat, menyampaikan permohonan, mengantarai antara yang pihak pesta dengan Yesus. Lalu Yesus bilang, mau apakah kau? Waktuku belum tiba. Lalu dia pergi kepada murid-murid. Apa saja nanti yang dibilang sama kau, lakukan saja. Taat saja. Lalu saudaraku, itulah gambaran orang-orang yang mempersiapkan orang-orang yang taat. Demi mujizat terjadi. Demi keajaiban terjadi. Apa yang terjadi? Yesus bilang, ambil tempayan-tempayan itu di depan. Isi penuh dengan air. Ayo cedok, bagikan, antarkan ke pemimpin pesta. Mereka taat saja. Mereka tidak bersoal jawab. Guru, bagaimana kalau kami dibunuh guru, ini tempat minuman, tempat cuci kaki ini di depan. Baru ini air bukan anggur. Mana mau dia minum ini. Tempat cuci kaki dia tahu persis. Kok dia pemimpin pesta? Tapi mereka taat saja. Kalau ada hal-hal yang berlawanan dengan pikiran kita, kalau itu firman, kalau itu datang dari Tuhan, kalau itu adalah kehendak Tuhan, perintah Tuhan, lakukan saja. Karena ketaatan adalah kunci mujizat terjadi dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Haleluya, katakan amin. Mereka taat saja. Dan di tengah ketaatan itulah, di tengah perjalanan saat melakukan apa yang diperintahkan Yesus itulah, air itu berubah jadi anggur. Taat saja. 10 kusta diperintahkan. Ayo tunjukkan dirimu kepada imam. Menurut ceritanya itu yang sebenarnya adalah ketika mereka pergi menunjukkan diri mereka kepada imam, di tengah jalan yang satu lihat dirinya, aku sudah tahir, kamu juga, kamu juga, kita sudah tahir. Kapan itu mereka mengalami tahir dari kusta mereka? Pada saat mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Saudaraku, salah satu kunci kita keluar dari kesulitan hari-hari ini, memang ada doa. Itu penting ya, minta pimpinan Tuhan. Yang ketiga adalah berjanji melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan.
apa yang menjadi kehendak Tuhan. Artinya taat walaupun bertentangan dengan logika kita. Kalau kita tahu itu adalah perintah Tuhan, itu adalah firman Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan, taat saja. Karena di balik ketaatan mujizat tersedia bagi orang-orang yang percaya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan lanjutkan Kamis depan. Haleluya. Doakan terus.